Saya record ya. Oke, untuk pertemuan kedua hari ini sesuai dengan instruksi saya di pertemuan sebelumnya, yaitu kalian menginstal aplikasi yang dibutuhkan untuk mata kuliah web programming ini ya. Videonya kameranya bisa diaktifkan nggak biar saya dokumentasi untuk perkuliahan di malam ini yang kedua ya. Oke, terima kasih. Di sini yang sudah menginstal aplikasi atau software pendukungnya sudah berapa? Dari 22 partisipan yang hadir di malam ini. Udah, Bu. Pak Muhammad Kurniawan ya? Iya. Kan, dia lagi di teman. Karena kuncinya di saya suaranya yang terdengar putus-putus atau gimana ya? Sama nggak temannya mendengar suara Muhammad Kurniawan? Sama putus-putus. Sama putus-putus. yang kurang baiknya, Bu. Ya. Oke deh, saya ambil untuk dokumentasinya di pertemuan kuliah hari ini ya. Oke, kemarin kan saya bilang untuk kita menginstal aplikasi pendukung di mata kuliah pertemuan 2 ini adalah 3 komponen ya, dari web browser yang akan digunakan, lalu ada CI-nya atau framework, dan juga web server sesuai dengan perangkat atau PC kalian masing-masing, yang cocok yang mana. Saya share screen untuk pertemuan 2. Sudah tampil belum? Belum, Bu. Belum. Bu, kemarin tuh sekalian sama komposernya ya? Sama web browsernya. Komposer. Komposernya apa? Oh, nggak pakai komposer. Enggak. 3 belum, aja. Bang. Belum nyampe komposer, Bang. Iya. Belum nyampe komposer. Ini udah tampil belum? Belum, Bu. Lagi Masih loading, Bu. Bu. Sudah? Apa belum? Udah, Bu. Udah. Tampil slide PDF saya ya. Iya. Oke, ini adalah pertemuan 2. Sebenarnya di pertemuan kemarin saya juga sudah menjelaskan untuk langkah-langkah menginstalasi dari CodeIgniter ini, atau nanti kita akan menyebutnya dengan CI. Dan untuk hari ini kita akan mengerjakan contoh 1 untuk menampilkan biodata. Ya. Bentar. Oke, saya lanjutkan dulu untuk slide-nya. Oke, di sini untuk pengenalan CodeIgniter atau biasa yang disebut dengan CI. Ya. Nah, untuk CI di sini dia merupakan frame sebuah CodeIgniter, di mana nanti CI ini akan kita gunakan di dalam mata kuliah Web Pro 2.
Ya. Dan nanti CI ini akan bisa bekerja di PHP, web server, dan juga nanti kita akan butuh database server dan juga framework CI itu sendiri. Nah, nanti kalian itu akan diharapkan memahami pola desain atau arsitektur dari MVC atau model view and controller, yang merupakan syarat mutlak dalam proses pengembangan aplikasi menggunakan web. Ya, sebelum materi ini kita mulai, nanti kita akan membutuhkan tools-tools. Di antaranya adalah Exam, atau kalau kalian boleh menggunakan Apache to try it juga nggak apa-apa sebagai web server. Dan CodeIgniter di sini digunakan versi 3 karena menyesuaikan dengan examnya, yaitu untuk yang PHP 5.6. Lalu ada editornya. Editornya silahkan bebas, boleh menggunakan Macromedia Dreamweaver, Atom, Sublime, VS Code, dan sebagainya. Lalu untuk web browsernya juga sama, ada Google Chrome, Mozilla, Opera, Safari, dan juga browser yang support untuk fungsi dari HTML5 ini. Oke, lalu berikutnya aduh ini suara siapa? Oke, framework web atau web application framework yang sering disebut dengan web framework. Berarti di sini adalah suatu kumpulan kode berupa pustaka atau library dan alat tool yang dipadukan sedemikian rupa menjadi kerangka kerja atau framework. Kenapa di sini kita menggunakan CI? Karena CI merupakan salah satu framework yang sudah terstruktur, ya. Nah, ini adalah framework web untuk PHP. Sebenarnya ada banyak jenisnya, tapi untuk pembelajaran di semester ini kita menggunakannya adalah CI. Ya. Lalu nanti sebagian besar dari framework di atas itu pasti akan mengimplementasikan pola desainnya berupa model, view, dan juga controller atau disebut dengan MVC, yang memisahkan bagian kode untuk penanganan proses bisnis dengan bagian kode untuk keperluan presentasi ataupun untuk tampilannya. Oke, lalu untuk pengenalan dari CI itu sendiri, nanti sejarahnya bisa kalian baca. Dan untuk menginstal, di sini menginstal CI ini bukan seperti menginstal aplikasi pada biasanya, tapi kita hanya mengcopy paste hasil downloadan dari CI ini ke dalam file web server kita. Ya, web server yang digunakan ada apa saja? Bisa berupa Apache to try it, WAM server, atau SAM server. Nah, untuk mendownload web server berupa SAM itu bisa didownload di alamat URL ini, ya. Lalu untuk text editor yang digunakan ada Notepad, Notepad++, Sublime, lalu ada Atom, dan juga bisa pakai Macromedia. Nanti kalau saya di sini installnya menggunakan Sublime, ya. Lalu untuk poin C, yaitu tadi ini CI-nya, dan web browsernya bisa Mozilla, Chrome, Safari, Internet Explorer, atau sebagainya. Nah, untuk langkah awal di sini adalah poin A, kalian mendownload package dari CI tersebut. Tadi webnya sudah ada di atas, seperti yang saya minta kemarin, berarti kalian sudah mendownloadnya. Dan untuk versi yang stabil 3.1.6 ini nanti akan support dengan HTML poin 5. Ya, sedangkan kalau kalian misalnya downloadnya CI yang versi 4 itu bisa dengan HTML yang di atas versi 7. Gitu. Apa bedanya? Karena nanti kalau kita sudah menggunakan yang CI versi 4 dan untuk HTML-nya 7 itu nanti akan ada penyesuaian beberapa pada saat kita membuat laporan. Kalau untuk awal sih nggak apa-apa sama, tapi nanti kalau kita sudah belajar membuat laporan itu sedikit ada penyesuaian.
Lalu setelah kalian download CI ini, nanti kita akan kopikan di dalam Strawberry ada dua. Bukan strawberry, tapi bukan. Ini yang strawberry. Ya, bisa saya lanjutkan ya. Tadi nih setelah kalian mendownload CI-nya, lalu dikopikan ke dalam web servernya, di folder di drive C-nya. Setelah itu nanti kita akan belajar dengan mengubah nama CI yang sudah kita download tadi dengan nama Pustaka Booking. Ya, untuk codingannya atau tampilannya nanti bisa dilihat di modul halaman 4. Setelah itu kalian bisa mengakses folder si Pustaka Booking ini melalui browser, bisa di Mozilla ataupun di Chrome-nya. Ya. Tapi sebelum kalian mengakses di browsernya, jangan lupa untuk menyalakan examnya terlebih dahulu. Ya, setelah itu nanti baru kita akses di browser dengan nama atau dengan URL-nya, yaitu adalah localhost spasi nama folder project. Tadi kita buatnya nanti Pustaka Booking, berarti di sini adalah localhost/pustaka booking. Nah, nanti kalau sudah akan tampil welcome code igniternya. Ya, langsung kita untuk latihannya di sini saya share screen saja. Untuk saat ini kayaknya CI-nya lagi nggak bisa dibuka ya? Nggak bisa buka situsnya kalian? Atau dari situsnya down apa gimana? Yang lainnya bisa nggak? Di sini yang tampil sekarang apa di kalian? Share screen saya. Masih Pengandalan editor. Masih PDF. Oke. Ya, setelah kalian download ini hasil punya saya. Bentar ya. Oke, ini adalah tampilan saya hasil downloadannya ya, yaitu nanti saya di sini menggunakan yang versi 3.11. Ya, ini hasil downloadannya yang sudah saya download. Setelah itu nanti ini kita ekstrak ya. Setelah diekstrak lalu kita kopikan ke drive C-nya. Ya. Ini misalnya sudah kita ekstrak, lalu ini kita copy framework tersebut ya. Kita copy, kita letakkan di C, di drive C, lalu cari exam-nya. Setelah itu di folder htdocs. Nah, setelah itu kita akan kopikan ke sini. Ya. Nah, setelah kita copy, tadi kita mau sama untuk penyebutannya ialah Pustaka Booking. Ya, ini ada yang sudah saya rename di sini, saya buat nama CI yang ini sudah di-copy yaitu menjadi Pustaka Booking. Nah, nanti sudah kalian kopikan ke sini, kita tinggal buka untuk web browsernya. Tapi jangan lupa sebelum kita tampilan seperti ini, itu examnya atau web servernya harus kita nyalakan dulu. Ya, sebelumnya ini kan tombolnya start. Ini kita klik dulu sampai dia nanti berubah menjadi stop untuk Apache-nya dan juga MySQL-nya. Nah, setelah ini kita sudah nyalakan, baru kita tinggal panggil folder yang tadi sudah kita kopikan di dalam folder htdocs-nya. Nah, dia akan menampilkan tampilan seperti ini, welcome to CI, dan bla bla bla.
Kenapa bisa tampil seperti ini? Sekarang kita lihat script ataupun codingnya dengan menggunakan text editor. Ya, kecepatan nggak saya jelasin? Nah, Cepatan, Bu. Ulang lagi, Bu. dari mana? Dari Yang awal. diekstrak itu, Bu. Ekstrak. Oke, tadi kan kalian download ya, ceritanya sudah download nih. Dapatlah filenya dari si CI tersebut. Ya. Lalu kamu kopikan, semuanya sudah punya web servernya atau belum? Saya tanya dulu deh. Belum. Sudah, Bu. Sudah. Nah, ya kan tergantung kalian lihat di drive C-nya yang sudah kalian install web servernya bisa menggunakan Apache Riot atau ESAM. Saya di sini pakainya ESAM. Lalu di double klik, dibuka, nanti cari folder htdocs. Ya, setelah kalian cari folder htdocs, lalu copy ke sini. Tadi framework atau CI yang sudah kalian download. Ya, taruh di dalam folder htdocs, setelah itu kamu rename. Ya, rename beri nama ialah pustaka booking. Nah, ini sudah. Sampai sini paham ya? Dah, Bu. Oke. Paham, Bu. Nanti di dalam framework CI ini ya yang sudah kita ubah foldernya bernama pustaka booking, dia punya 3 folder utama, yaitu ada folder application, folder system, dan juga folder user guide. Folder application di sini ini nanti yang akan kita ubah-ubah script ataupun codingannya, atau tempat kita mengembangkan sebuah web, kita akan menambahkan file, ngedit file, ngapus file, itu ada di dalam folder application. Sedangkan kalau folder system ini di sini adalah untuk library-nya. Dan ini folder user guide itu sebenarnya cuma folder yang berisi panduan-panduan aja gitu. Jadi ini sebenarnya boleh dihapus, boleh enggak gitu. Tapi biasanya para developer web atau pengembang web ya ini kalau kita tidak membutuhkan nggak apa-apa dihapus. Tapi kalau sewaktu-waktu membutuhkan untuk melihat bantuan ataupun panduannya seperti apa, ya ini ada di folder user guide ini. Kok isinya beda, Bu? Yang mana? Yang punya saya. Kamu tipe Saya berapa? isinya ada 4, Bu. Oke, kalau yang versinya itu 4, itu di sini juga foldernya ada 4. Ya, tapi intinya sama, ada app ya kan? Ada app, ada sistem. Application, public, system, sama routable. Ya, nah itu nanti penyesuaiannya pada saat kalau kita mau bikin laporan, tapi untuk di awal sih nggak masalah. Gitu, nggak apa-apa. Yang penting ada folder app-nya ini, karena strukturnya itu semua MVC-nya ada di dalam folder app, ya, atau application. Nah, setelah kalian sudah mengkopikan, sudah menginstal web servernya juga, baru kita bisa melihat tampilan dari CI yang berupa welcome-nya. Ya, nanti kalau sudah dibuka browsernya akan tampil seperti ini, ya apa tidak? Sudah ada yang coba belum? Iya, Bu. Udah, Bu. Oke, sekarang kita buka script-nya. Kita lihat untuk menampilkan welcome to kode igniter ini atau welcome to CI ini bagaimana gitu script-nya. Ya, ini saya pakainya Sublime ya. Kalau kalian pakai Atom juga boleh, pakai Dreamweaver boleh, pakai Notepad++ juga boleh, silakan kalau untuk mengetiknya. Tapi kalau kita pakai Sublime atau Atom, tampilannya hampir sama seperti ini, layarnya juga hitam untuk jendela atau window pengetikan codingnya. Nah, kalau sudah, kalian langkah awal di sini adalah kita file open folder. Ya, kita buka folder yang tadi sudah kita kopikan di dalam chtdoc. Ya, kita cari di web servernya, yaitu tadi kita simpannya ada di exam.
Bentar, kelewat nggak nih? Kan kita cari ada di exam, lalu di folder htdoc. Setelah itu baru cari yang pustaka booking tadi. Kalau sudah diklik OK. Nah, nanti akan tampil sama seperti di Windows Explorer kita, yaitu ada 3 folder. Folder application, folder system, dan juga folder user guide. Kalau tadi ada yang CI-nya versi 4, berarti di sini akan tampilnya juga ada 4 folder turunannya. Iya apa enggak? Sama enggak? Text Sama, editornya. Bu. Pakai versi 3 soalnya. Oke ya. Nah, nanti di dalam folder application di sini, kalau kita lihat ada banyak lagi folder turunannya. Ya, tapi yang akan kita mainkan yaitu hanya ada di folder config, ya, lalu ada di folder models, di mode di controller, lalu ada di models dan juga ada di view. Ya, MVC-nya kita akan utak-atik di sini. Ya. Lalu untuk langkah awal, tadi kan di sini kita lihat di modulnya. Ya, nah strukturnya untuk folder CI ini tadi ada application, system, dan user guide. Ini tadi juga sudah saya jelaskan sekilas. Oh, sorry. Tes, masih terdengar nggak? Masih, Bu. Cuma nggak, screen-nya nggak ada, Bu. Iya, laptop saya tiba-tiba mati. Ngeblank nih, Bu.